Selamat datang di video pembelajaran pendidikan bencana, mata kuliah keperawatan bencana. Dalam video kali ini kita akan belajar definisi dari pendidikan bencana sendiri, kemudian mode-mode yang bisa digunakan dalam pendidikan bencana, termasuk metodenya juga, dan konten dari pendidikan bencana yang bisa kita sampaikan. Kemudian kita juga akan pelajari bagaimana pendidikan bencana itu dilakukan di sekolah dan bagaimana pendidikan bencana dilakukan di tingkat keluarga dan komunitas. Pendidikan bencana sendiri adalah sebuah bagian dari kesiapsiagaan bencana. Artinya, pendidikan bencana ini direncanakan dan dilakukan sebelum bencana itu sendiri terjadi, gitu. Sehingga masyarakat yang kita edukasi dapat mempersiapkan diri, baik itu mempersiapkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana harus merespon terhadap adanya bencana tersebut. Mode dari penyampaian pendidikan bencana sendiri di sini terdiri dari 4 garis besar, yaitu pendidikan formal, non-formal, informal, maupun insidental. Pendidikan formal itu disampaikan di sekolah-sekolah formal atau pendidikan-pendidikan formal yang kurikulumnya sudah dikembangkan dan diakui oleh pemerintah atau organisasi pendidikan. Jadi misalnya di SD, kemudian bencana dimasukkan kurikulum resmi di pembelajarannya, maka itu sebuah pendidikan bencana dalam mode formal. Kemudian ada mode non-formal. Non-formal ini masih dalam lingkup pendidikan formal. Namun bedanya dengan pendidikan formal adalah dia tidak masuk kurikulum di pendidikan formal tersebut, melainkan dimasukkan dalam ekstrakurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya saja kegiatan ekstrakurikuler PMR, kemudian siswanya diajarkan bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada kondisi bencana atau mempersiapkan diri sebelum bencana. Itu adalah bagian dari pendidikan mode non-formal dalam bencana. Kemudian ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini terlepas dari struktur pendidikan formal atau kurikulum formal karena dia disampaikan dalam komunitas, jadi tidak dalam pendidikan formal. Jadi dia dirancang oleh satu lembaga sendiri yang memang khusus diperuntukkan untuk komunitas. Kemudian ada juga pendidikan dalam mode insidental. Nah, dalam mode insidental ini dapat disampaikan secara luas ya, termasuk informasi yang disampaikan dalam berita, majalah, kemudian informasi bencana di berbagai media. Itu bisa dimasukkan dalam mode pendidikan insidental dalam bencana. Selain pendidikan bencana yang dapat disampaikan dalam berbagai mode, pendidikan bencana juga disampaikan dalam berbagai metode. Metode yang bisa digunakan dalam pendidikan bencana adalah berupa informasi, interaksi, keterampilan, dan kreativitas. Contoh pendidikan yang disampaikan dalam informasi yaitu informasi dalam peta, pamflet, video, buku, poster, dan seterusnya. Jadi, garis besar dari pendidikan yang disampaikan dalam bentuk informasi adalah kita menyampaikan informasi terkait bencana itu sendiri kepada peserta didik atau audiens. Misalkan dalam bentuk peta, kita bisa menyampaikan informasi terkait mitigasi bencana, lokasi-lokasi yang punya potensi terjadi bencana tertentu, misalnya longsor, banjir, dan seterusnya. Kemudian pendidikan bencana juga bisa disampaikan dalam video, misalkan bagaimana kita merespon ketika terjadi gempa bumi, bagaimana kita menyelamatkan diri, dan seterusnya. Buku pun seperti itu. Jadi misalnya dalam pendidikan formal disiapkan kurikulum khusus atau mata pelajaran khusus terkait bencana, kemudian ada buku ajarnya. Buku ini termasuk metode informasi dalam pendidikan bencana. Kemudian ada metode interaksi. Interaksi ini mengharuskan adanya feedback kepada audiens. Jadi misalkan di sini ada sosial media. Misalkan saja BNPB menyampaikan sebuah informasi di sosial medianya, misalnya Twitter. Kemudian follower dari BNPB ini merespon dengan pertanyaan dan BNPB-nya sendiri kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Maka terjadi interaksi di sini. Inilah metode pendidikan bencana dalam interaksi.
Selain interaksi langsung seperti itu, juga terdapat interaksi seperti pada games atau VR. Artinya dalam games ini terdapat feedback untuk peserta dari games ini. Misalkan games itu dilakukan secara digital, kemudian dalam games itu seorang pemain diharuskan untuk memberikan respon tepat terhadap adanya bencana, kemudian dia memilih suatu respon dan dia akan mendapatkan feedback apakah respon tersebut benar atau tidak. Contohnya seperti itu. Selain itu juga metode interaksi ini digunakan dalam workshop, forum diskusi, wawancara, dan sebagainya. Kemudian metode pendidikan yang ketiga yaitu berupa keterampilan. Bedanya dengan workshop atau forum diskusi, keterampilan ini lebih menekankan pada kemampuan psikomotor. Jadi bagaimana kita bisa melakukan satu skill atau keterampilan. Ini termasuk adanya pelatihan, field trip, simulasi gitu yang bisa meningkatkan kemampuan psikomotor kita. Yang terakhir adalah metode kreativitas. Metode kreativitas ini memerlukan atau mengharuskan peserta atau audiens terlibat dalam pembuatan sebuah karya kreatif. Misalkan musik, kemudian puisi atau pantun, atau bisa juga pendidikan bencana ini disampaikan melalui satu kreativitas seperti ini, produk-produk kreatif. Misalkan saja adanya dongeng turun-temurun tentang adanya tsunami di satu daerah, kemudian dongeng itu disampaikan dan mengandung satu unsur edukasi, misalkan tanda-tanda tsunami dan apa yang harus dilakukan warga ketika terjadi tanda-tanda tersebut dalam sebuah dongeng, itu akan sangat membantu penduduk lokal. Selain itu juga misalkan pada pendidikan non-formal ekstrakurikuler, ada klub atau kelompok drama, mereka mengadakan drama yang mensimulasi atau merole-playkan sebuah bencana dan bagaimana meresponnya. Itu juga suatu metode pendidikan dalam kreativitas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pendidikan bencana yang disampaikan di sekolah. Seperti yang tadi kita pelajari bahwa pendidikan bencana di sekolah formal atau pendidikan formal itu bisa meliputi pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal ini masuk ke dalam kegiatan intrakurikuler dan pendidikan non-formal masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini bisa berkaitan dengan topik langsung tentang bencana maupun topik yang tidak langsung tentang bencana. Contohnya ada mata pelajaran sendiri terkait respon bencana terhadap tsunami, gempa, dan seterusnya, bencana lokal yang berpotensi untuk terjadi. Namun juga bencana ini dapat dipelajari juga dalam topik-topik tidak langsung. Misalkan saja mitigasi. Jadi dalam misalkan pelajaran geografi diajarkan bahwa tsunami itu dapat terjadi seperti apa prosesnya dan bagaimana tanda-tandanya, atau mungkin mempelajari tentang geografi sebuah daerah yang aktivitas gunungnya masih sangat aktif, maka apa yang bisa terjadi? Apakah ada hujan abu, kemudian gunung meletus, dan seterusnya. Itu bisa diberikan dalam pelajaran-pelajaran yang ada. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler, contohnya seperti tadi yang saya contohkan, misalnya PMR, diajari bagaimana cara memberikan pertolongan pertama. Kemudian bisa juga ekstrakurikuler yang lain seperti ekstrakurikuler sains atau drama yang kemudian dimasukkan topik-topik terkait bencana dalam kegiatannya. Di Indonesia sendiri sudah ada usulan-usulan terkait kurikulum atau pengembangan kurikulum di mana materi-materi tentang bencana dapat diintegrasikan. Jadi setiap mata pelajaran itu ada capaian pembelajaran yang terkait bencana. Jadi disebar, bisa terkait mitigasi, bisa terkait kesiapsiagaan, respon maupun rehabilitasi setelah adanya bencana. Ini adalah salah satu contoh dari saran atau masukan untuk pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah di Indonesia. Lalu bagaimana peran pendidikan bencana yang dilakukan di sekolah? Jadi ini adalah salah satu contohnya. Jadi di
peristiwa tsunami tahun 2004 di Samudra Hindia yang juga menimpa Thailand tsunaminya, ada seorang pelajar namanya Tilly Smith. Tilly Smith ini adalah dari UK, dari British. Dia sedang liburan di Thailand. Waktu itu dia berusia 10 tahun. Nah, ketika terjadi tsunami, dia dapat mengingatkan atau memberikan warning pada orang-orang di sekitarnya untuk berlari dan menyelamatkan diri. Dan dia menyelamatkan sekitar 100 orang dari tsunami karena warningnya tadi. Ini karena sebelumnya, minggu-minggu sebelum dia liburan ke Thailand, dia mendapatkan pelajaran geografi. Dan dalam pelajaran geografi itu dia diajari tanda-tanda terjadinya tsunami. Sehingga ketika di Thailand terjadi benar tsunami itu, dia sudah tahu, oh ini tanda-tanda tsunami dan apa yang harus saya lakukan. Ini adalah peran pendidikan bencana yang dilakukan di sekolah. Kemudian kita akan pelajari tentang pendidikan bencana yang dilakukan di komunitas. Beda dengan pendidikan formal di sekolah, pendidikan bencana di komunitas banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah kewaspadaan masyarakat sendiri terhadap lingkungan lokalnya, di mana setiap daerah memiliki potensi bencana tersendiri. Jadi tergantung masyarakatnya apakah aware terhadap potensi-potensi ini. Kemudian dipengaruhi juga tentang pengetahuan dan kearifan lokal. Kemudian selain itu network sosial atau jaring-jaring sosial juga bisa mempengaruhi pendidikan bencana dalam komunitas. Selain itu juga pengalaman komunitas sebelumnya terhadap bencana. Jadi kalau komunitasnya sudah pernah mengalami bencana yang sama, maka kemungkinan dia bisa lebih siap. Ketika dia mempelajari bagaimana cara menghadapi bencana yang sudah pernah terjadi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah adanya leader yang dapat dipercaya oleh komunitas. Seperti pada pendidikan komunitas pada umumnya, ketika kita ingin memberikan pendidikan di satu daerah, satu komunitas, maka kita juga harus melakukan pendekatan terhadap orang-orang penting di komunitas tersebut yang dipercaya oleh masyarakat. Karena kita sebagai orang asing nggak akan bisa masuk begitu saja kalau kita bukan bagian dari komunitas tersebut. Maka dari itu kita perlu melakukan pendekatan pada orang-orang dengan peran kunci dalam komunitas tersebut. Pendidikan bencana sendiri dalam komunitas itu saling terkait dengan pendidikan di sekolah secara formal dan juga pendidikan di dalam keluarga. Jadi tergantung juga pada struktur keluarga tersebut dan bagaimana peran keluarga itu dapat dijalankan. Jadi misalkan pada gambar ini, anak-anak itu selain mendapatkan pelajaran tentang bencana di sekolah, kalau misalnya kurikulum bencananya jalan ya, dia juga akan dilengkapi pendidikan bencananya dalam keluarga, karena dalam keluarga orang tua inilah yang berperan besar dalam pendidikan anak. Kemudian dalam rumah itu sendiri ketika ada lansia, maka lansia ini juga menjadi bagian dari pendidikan bencana, karena lansia ini juga punya pengalaman-pengalaman terdahulu, misalnya mereka pernah mengalami atau menghadapi bencana yang pernah terjadi di daerah tersebut. Ini pengalaman ini yang menjadi pendidikan yang atau pelajaran yang penting untuk keluarga tersebut. Dari pendidikan yang didapatkan di keluarga, pendidikan bencana yang didapatkan di keluarga, kemudian dapat melebar atau dilebarkan ke pendidikan di komunitas sendiri. Berikut ini adalah bagaimana kita menentukan kebutuhan dan tipe pendidikan berdasarkan karakteristik lokal masyarakatnya. Yang pertama adalah kebutuhan terhadap informasi risiko di daerah tersebut. Jadi, apakah penduduk lokal sudah mengetahui kerentanan komunitasnya sendiri terhadap potensi bencana di daerah tersebut? Dan apakah sudah mendapatkan informasi terkait karakteristik sosial dalam masyarakat dan karakteristik alam di daerah tersebut? Dan apakah sudah disediakan informasi-informasi yang diperlukan dari pemerintah setempat? Kemudian selain informasi tentang risiko-risiko tersebut, juga perlu diketahui situasi sosial dalam komunitas tersebut. Berapa anak kecil yang terdapat di komunitas tersebut, termasuk juga lansia dan orang-orang dengan kebutuhan
khusus. Ini karena komunitas tersebut adalah komunitas rentan yang ketika terjadi bencana mereka punya resiko lebih besar untuk cedera atau meninggal. Kemudian kita juga perlu mengetahui partisipasi dari masyarakat setempat terhadap kegiatan-kegiatan di komunitas. Setelah kita mengetahui informasi dalam hal resiko dan juga informasi tentang situasi sosial, maka kita bisa menentukan tipe kesiapan yang dibutuhkan, mulai dari level kesiapan individu, kesiapan keluarga, kesiapan komunitas, hingga kesiapan yang memerlukan kolaborasi dengan organisasi di masyarakat dan juga kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Lalu apa sih pentingnya pendidikan bencana di keluarga atau komunitas? Contohnya, lagi-lagi tsunami 2004 di Samudra Hindia yang juga menimpa Indonesia ya, terutama di Sumatera, Aceh. Di sini contohnya adalah di Pulau Simeulue, di Sumatera, di mana pulau ini sebenarnya sangat dekat dengan sumber gempa. Namun dari 83.000 penduduk di pulau ini hanya 7 orang yang meninggal. Hal ini karena di pulau tersebut ada kearifan lokal, yaitu lagu dan pantun atau puisi daerah yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang isinya adalah himbauan. Misalnya ada tanda-tanda tsunami, kemudian masyarakat harus lari dari pantai ke tempat yang lebih tinggi. Informasi ini disampaikan dalam bentuk lagu-lagu lokal dan puisi-puisi daerah yang diturunkan dari generasi ke generasi gitu. Sehingga praktek budaya ini menyelamatkan banyak nyawa karena itu sudah menjadi suatu kearifan lokal gitu. Sejak kapan kearifan lokal ini dilakukan? Sejak tahun 1907 ketika tsunami melanda pulau ini. Ini adalah satu contoh dari peran pendidikan bencana di satu komunitas. Kesimpulan dari materi hari ini adalah pendidikan bencana itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan bencana yang bisa berisi konten tentang mitigasi, kesiapan, respon, dan rehabilitasi. Pendidikan bencana sendiri dapat disampaikan dalam pendidikan formal dan non-formal, serta melalui pendidikan informal dan insidental yang banyak dilakukan di komunitas. Serta pendidikan bencana yang baik memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Demikian materi tentang pendidikan bencana hari ini. Terima kasih.